Bab 2096, Wutian. Setelah Julian bertanya tentang makhluk klan Chaos, Wade segera menjelaskan, makhluk klan Chaos ini bernama Wutian, dan dia adalah putra dari pemimpin klan Chaos saat ini. Berita bahwa dia pergi berlatih sudah diketahui oleh sekte kami, dan sekte kami telah melakukan berbagai upaya untuk menangkapnya. Tingkat kultivasi Wutian berada di tingkat ketujuh alam dewa leluhur alam semesta. Dia adalah pewaris kepala suku klan Chaos. Statusnya di klan Chaos sangat tinggi. Karena statusnya yang sangat tinggi, sekte saya tidak mengeksekusinya setelah menangkapnya hidup-hidup. Tujuannya adalah untuk membuat klan Chaos berhati-hati. Wade berbicara singkat tentang situasi Wutian. Julian sedikit tertegun. Ia tidak menyangka bahwa dirinya adalah putra dari sang patriark dan pewaris dari patriark klan Chaos. Dengan identitas ini, dia dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Ngomong-ngomong, apakah ada berita Ten Sarah? Julian bertanya. Dia telah lama berada di alam semesta, tetapi dia masih belum menemukan Sarah. Dia ingin sekali menemukan Sarah dan mengetahui berita tentang dunianya. Wade menggelengkan kepalanya sedikit. Aku sudah mengirim semua agen intelijenku untuk mencari nenek, tetapi sampai sekarang belum ada kabar. Apakah kamu yakin nenek benar-benar bereinkarnasi ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya? Julian mengangguk dan berkata, tentu saja, karena Sarah bereinkarnasi ke dunia yang tak terhitung jumlahnya, maka aku datang ke dunia yang tak terhitung jumlahnya. Wade mendesah dan berkata, alam semesta begitu luas, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukannya. Julian berkata, jangan menyerah, tingkatkan usahamu untuk menemukan Sarah. Tanpa Sarah, aku tidak tahu situasi di duniaku, dan aku tidak bisa bersatu dengan Sarah. Saya akan. Wade berdiri dan berkata, ayo pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat Wutian terlebih dahulu. Dia membuat gerakan mengundang. Di bawah kepemimpinan Wade, Julian pergi ke penjara bawah tanah Sekte Mitian. Ruang bawah tanah Sekte Mitian dijaga ketat dan dilindungi oleh formasi yang kuat. Ada seorang penjaga setiap 3 langkah dan seorang penjaga setiap 5 langkah. Bahkan pejabat tinggi Sekte Mitian tidak dapat dengan mudah memasuki ruang bawah tanah tersebut. Hanya dengan memegang token pemimpin Anda dapat lewat tanpa hambatan. Penjara itu dibangun jauh di bawah tanah. Setelah memasuki ruang bawah tanah, keadaannya gelap dan lembab. Jauh di dalam ruang bawah tanah itu ada sebuah sel. Seorang pria terkunci di sini. Rambut pria itu acak-acakan dan napasnya sangat lemah. Mendengar suara langkah kaki itu, lelaki yang terkunci itu menggelengkan kepalanya sedikit dan menggerakkan kepalanya. Begitu dia menggerakkan kepalanya, rantai di tubuhnya mengeluarkan suara gemerisik. Saat suara itu datang, ia memicu formasi yang tersembunyi di dalam rantai. Arus listrik mengalir dari rantai besi, menyapu seluruh tubuh Wutian, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menjerit memilukan. Wade muncul di depan penjara bawah tanah bersama Julian. Dia menunjuk ke arah Wutian yang terkunci di dalam penjara bawah tanah dan berkata, dia adalah Wutian, putra pemimpin klan Chaos, pewaris klan Chaos, dan pemimpin masa depan. Julian juga melihat ke arah Wutian, lalu berkata, buka ruang bawah tanah. Wade melambaikan tangan pelan ke arah seorang prajurit di belakangnya dan memerintahkan, buka. Sang prajurit datang, mengambil kunci, membuka gembok pintu penjara bawah tanah, dan kemudian mendorong pintu penjara bawah tanah itu. Julian masuk dan muncul di depan Wutian. Wutian menatap Julian, matanya dipenuhi amarah, dan meraung, bunuh aku jika kau berani. Dia tampak sangat bersemangat dan terus-menerus berjuang. Kuas, kuas, kuas. Rantai besi yang diikatkan ke tubuhnya terus mengeluarkan suara. Petir putih mengalir melalui rantai besi hitam dan menyapu tubuh Wutian. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan menjerit dengan menyedihkan. Julian mengangkat tangannya dengan tenang, dan sebuah prasasti ajaib muncul di telapak tangannya. Prasasti ini tertanam di tengah alis Wutian dan masuk ke bagian terdalam jiwanya. Ah! Jiwanya diserbu dan dia merasakan sakit yang amat sangat. Wutian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah beberapa saat, tanda itu terbang keluar. Ini adalah tanda salinan ingatan yang dibuat oleh Julian. Tanda ini berisi semua kenangan Wutian. Dia mengintegrasikan tanda ini ke dalam jiwanya sendiri. Pada saat ini, dia memiliki semua ingatan Wutian. Lalu dia mengeluarkan yang biru dan memberikannya kepada Wade. Aku akan menyerahkan tugas menyalin aura jiwa kepadamu. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu untuk menggabungkan ingatan Wutian dan mengubah sebagian ingatannya, sehingga identitasku tidak akan terungkap setelah aku bergabung dengan klan Chaos. Julian meninggalkan beberapa kata dan berbalik. Dia datang ke Gunung Suci Sekte Mitian, muncul di sebuah istana di puncak gunung, dan kemudian mulai mundur. Ia mulai memilah-milah ingatan Wutian, lalu menciptakan ingatan palsu dalam ilusi dan menanamkannya ke dalam ingatan Wutian. Dengan cara ini, bahkan jika dia kembali ke klan Chaos dan digeledah oleh orang-orang kuat klan Chaos, dia tidak akan khawatir identitasnya terbongkar. Ini adalah masalah yang sangat rumit, tetapi bagi Julian yang telah menguasai semua hukum surga, itu masih sangat mudah dilakukan. Wade juga sangat cepat. Dia segera menggunakan Yulan untuk menyalin nafas jiwa Wutian, dan akhirnya menyerahkan Yulan kepada Julian. Julian mengasingkan diri lagi. Dia mulai menyerap Yulan, mulai menyerap napas jiwa Wutian, dan menggabungkannya ke dalam jiwanya sendiri.
Aura jiwanya terus berubah, dan akhirnya berubah menjadi aura jiwa klan Chaos. Setelah melakukan semua ini, Julian perlahan berdiri, dan penampilannya berangsur-angsur berubah menjadi wujud Wutian. Lalu dia berjalan keluar dari rumah terpencil itu. Ada banyak orang yang berjaga di luar istana. Melihat Julian keluar, Wade segera berjalan mendekat dan menatap Julian. Dia tidak merasakan aura manusia apapun pada Julian, melainkan merasakan aura klan kekacauan. Melihat Wutian milik Julian yang telah berubah, dia mengacungkan jempol dan memujinya, kuat sekali. Sekarang bahkan aku tidak bisa merasakan aura manusiamu. Kamu telah kehilangan aura manusiamu sepenuhnya, dan hanya memiliki aura klan Chaos. Julian, yang telah berubah menjadi Wutian, tersenyum tipis, dan saat dia mengangkat tangannya, kekuatan kekacauan mengalir keluar dari telapak tangannya. Dia tersenyum dan berkata, dengan identitas ini dan kekuatan Chaos, tidak ada makhluk di klan Chaos yang akan curiga, kan? Julian sudah memiliki semua ingatan Wutian. Dia juga mempelajari beberapa hal tentang Wutian. Tingkat kultivasi Wutian tidak tinggi. Sekalipun dia anak ketua klan, dia tidak dapat menjadi penerus ketua klan. Dia bisa menjadi penerus pemimpin klan karena dia memiliki potensi yang besar. Tingkat kultivasinya berada pada tingkat ketujuh alam dewa leluhur alam semesta, tetapi dia telah mempraktikkan semua jalan surga. Dia adalah orang kedua di klan Chaos yang berhasil mengolah semua hukum surga, jadi kekuatan Chaos-nya juga paling murni. Karena itulah dia dipilih menjadi pemimpin klan berikutnya. Dan Julian memperoleh ingatan Wutian, jadi tentu saja dia mengetahui teknik rahasia klan kekacauan yang dipraktikkan Wutian. Akan tetapi, Wutian belum mempraktikkan seni suci kekacauan. Julian punya tujuan lain pergi ke klan Chaos kali ini, yaitu untuk berlatih seni suci Chaos tertinggi. Julian menatap Wade dan berkata, awasi Wutian. Jangan biarkan dia kabur. Jika dia kabur dan kembali ke klan Chaos, itu akan memengaruhi tata letak dan rencanaku. Wade meyakinkan dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Bahkan jika Sekte Mietian dihancurkan, mereka tidak akan membiarkan anak ini lolos. Bab 2097, Gunung Spiritual Kekacauan. Julian berubah menjadi Wutian. Kekhawatirannya sekarang hanyalah kalau Wutian melarikan diri dari markas besar Sekte Mietian, yang akan membawa masalah baginya. Dengan jaminan Wade, Julian merasa lega. Tidak banyak waktu tersisa bagi manusia. Aku harus pergi ke klan Chaos sesegera mungkin. Aku tidak akan tinggal di Sekte Mietian lebih lama lagi. Kata Julian. Hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Jika tidak berhasil, menyerah saja. Yang terpenting adalah bertahan hidup. Para pemimpin puncak Sekte Mietian satu demi satu angkat bicara. Julian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kali ini pasti akan sangat mudah. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menjadi anggota inti sejati klan Chaos, atau bahkan pemimpin klan Chaos. Setelah Julian mengatakan ini, dia tidak tinggal lama di markas besar Sekte Mietian dan segera pergi. Wade dan manusia lainnya, yang dipimpin oleh Sekte Mietian, memandang kepergian Julian. Aku penasaran apakah perjalanan saudara Julian ke klan Chaos kali ini akan berjalan lancar. Tarla memandang ke kejauhan dengan kekhawatiran di wajah cantiknya. Wade menghiburnya, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Dia baru saja pergi ke planet Desolate, tetapi auranya telah meningkat pesat. Alamnya saat ini juga telah memasuki alam setengah langkah ekstrim. Selain itu, dia berpura-pura menjadi Wutian, putra pemimpin klan Chaos. Selama identitasnya tidak terungkap, dia akan benar-benar aman setelah pergi ke klan Chaos. Ras manusia bergantung padanya. Serahkan perintah itu dan berusahalah mencari tahu di mana nenek berada. Kita harus menemukannya secepat mungkin. Julian berubah menjadi penampilan Wutian. Dia meninggalkan markas besar Sekte Mietian dan berjalan menuju alam kekacauan. Alam kekacauan merupakan salah satu dunia terkuat di alam semesta. Itu adalah dunia inti alam semesta. Di alam semesta ini hiduplah ras yang kuat, klan Chaos. Klan Chaos saat ini merupakan ras terkuat di alam semesta. Pertempuran di alam leluhur saat itu diusulkan oleh klan Chaos. Klan Chaos-lah yang mengumpulkan orang-orang kuat dari berbagai ras untuk melancarkan perang melawan umat manusia. Akibatnya, ras manusia pun berakhir dan lenyap dari panggung surga dan jagat raya. Julian dengan cepat melakukan perjalanan melalui kekacauan tanpa batas dan segera muncul di luar dunia yang kacau. Dia melangkah maju, dan dengan satu langkah dia melintasi kekosongan. Saat berikutnya dia memasuki dunia yang kacau. Menurut ingatan Wutian, ia langsung menuju ke sebuah planet di alam semesta yang kacau. Planet ini disebut Chaos. Chaos Star sangat besar dan memiliki wilayah yang sangat luas. Di luar Chaos Star, inkarnasi Julian, Wutian, muncul di sini. Dia memandang planet di depannya, lalu melangkah ke dunia ini. Bintang Kekacauan, Gunung Kekacauan. Tempat ini adalah markas klan Chaos. Pegunungan Chaos meliputi area seluas puluhan ribu tahun cahaya. Di Gunung Suci ini tinggal orang-orang Chaos yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Julian muncul di luar Gunung Kekacauan dan segera menarik perhatian beberapa penjaga klan Kekacauan. Patriark Muda. Beberapa penjaga melihat Julian muncul dan tampak terkejut. Tak lama kemudian, ribuan pengawal Chaos berkumpul di luar Chaos.
Mereka semua berlutut di tanah dengan ekspresi penuh hormat, dan suara yang seragam dan keras bergema. Bertemu dengan Patriark Muda. Julian menatap penjaga klan Chaos di depannya, mengangkat tangannya, dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Banyak penjaga langsung berdiri. Wus. Pada saat itu, beberapa bayangan berkelebat. Bayangan-bayangan ini terwujud dan berubah menjadi makhluk-makhluk humanoid. Di antara 7 atau 8 makhluk humanoid itu, ada satu yang pernah ditirunya sebelumnya, yaitu Tetua Agung Klan Chaos, Chaos Yuan. Dia memiliki ingatan Wu Tian, dan dia tahu semua makhluk Chaos yang muncul di Gunung Chaos. Ayah. Dia memandang seorang pria setengah baya yang berpakaian elegan dan memanggilnya dengan sedikit rasa hormat. Kemudian dia menatap Yuan dan memanggil, Tetua Agung. Penatua kedua. Tetua ketiga. Julian memandang banyak lelaki tua yang muncul dan menyapa mereka satu persatu. Kepala klan Chaos, Kaisar Chaos, melirik Wu Tian. Ekspresinya relatif tenang. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa lolos? Ceritanya panjang, mari kita kembali ke gunung dulu. Julian berkata dengan lembut. Klan Chaos, aula puncak utama. Kaisar Kekacauan duduk di kursi pertama, dan di bawahnya ada beberapa anggota inti klan Kekacauan, semuanya adalah tetua dan juga sangat kuat. Di aula ini saja, ada 88 makhluk tertinggi. Ini berbeda dari informasi yang diperoleh Julian sebelumnya. Berdasarkan kecerdasan yang diperolehnya sebelumnya, suatu ras super hanya akan mempunyai 5 makhluk tertinggi, dan selama suatu ras mempunyai 1 makhluk tertinggi, maka ras tersebut akan bangkit. Sekarang hanya di aula ini saja, ada 8 guru agung. Wu Tian, jelaskan. Kaisar Chaos berbicara, dan suaranya bergema di seluruh aula. Julian berdiri, menggenggam tangannya di depan Kaisar Chaos dan para tetua, lalu berkata dengan wajah muram, ayah, para tetua, kalian harus membuat keputusan untukku. Apa yang sedang terjadi? Tanya Yuan. Julian berkata, saya pernah pergi berlatih sebelumnya dan disergap serta dibawa ke suatu tempat misterius. Saya disiksa cukup lama sebelum menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saya tidak berani kembali, jadi saya bersembunyi dan berlatih. Kaisar Chaos bertanya, menurut informasi yang diperoleh klanku, kultus Mitianlah yang berencana menangkapmu. Selama kurun waktu ini, klanku telah mencari markas besar kultus Mitian, tetapi tidak menemukannya. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan sekte Mitian dari ras manusia yang menangkapku, tetapi ras jiwa. Klan jiwa. Kaisar Chaos, Chaos Yuan, dan banyak tetua Chaos di aula berteriak serempak. Kaisar Chaos juga berdiri, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, Wu Tian, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu yakin dari klan jiwa? Julian menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku juga tidak yakin, tapi aku berhasil lolos dari markas rahasia klan jiwa. Kaisar Chaos tampak serius. Yuan melangkah maju tepat waktu dan berkata, Patriark Muda, kamu juga lelah. Turunlah dan istirahatlah dulu. Kami akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ya, Tetua Agung. Julian menggenggam kedua tangannya, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, anggota klan Chaos yang kuat di aula mulai berkomunikasi. Soul Clan, ini tidak mungkin. Menurut informasi, sekte Mitian dari ras manusialah yang menangkap Patriark Muda itu. Selain itu, orang-orang kuat dari sekte Mitian juga secara terbuka mengakui bahwa Patriark Muda itu ada di tangan mereka. Ya, bagaimana ini berhubungan dengan klan jiwa? Banyak orang kuat dari klan Chaos berbicara satu demi satu. Kaisar Chaos menatap Chaos Yuan dan bertanya, Penatua Agung, bagaimana menurutmu? Yuan berpikir keras. Setelah sekian lama, dia berkata, Patriark Muda itu menghilang selama 8.000 zaman. Sudah lama tidak ada kabar. Sekarang dia tiba-tiba muncul. Identitasnya sangat mencurigakan. Oh, Kaisar Chaos memandang Chaos Yuan dan bertanya, mengapa itu mencurigakan? Chaos Yuan menganalisis, banyak hal telah terjadi selama periode ini. Klan jiwa telah datang ke klan saya berkali-kali, mengatakan bahwa orang-orang kuat klan saya berkolusi dengan ras manusia. Bahkan klan awan datang ke pintu saya, mengatakan bahwa saya telah pergi ke klan awan dan mengambil token yang dijaga oleh klan awan. Hal-hal ini, ditambah dengan kembalinya pemimpin klan muda secara tiba-tiba. Kaisar Chaos bertanya, apa yang dimaksud oleh Tetua Agung adalah bahwa ini adalah rencana umat manusia, dan tujuannya adalah untuk memecah belah ras kita dengan klan jiwa. Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kita tidak tahu apa situasinya sekarang. Hal yang paling mendesak adalah mencari tahu identitas Patriark Muda itu dan melihat apakah dia benar-benar Patriark Muda atau manusia yang berpura-pura menjadi dirinya. Julian berubah menjadi Wu Tian dan kembali ke klan Chaos. Namun, Yuan mulai meragukan identitasnya. Julian telah menduga semua ini. Dia sudah membuat semua persiapan yang diperlukan. Tidak peduli bagaimana klan Chaos menyelidikinya, mereka tidak akan bisa mengetahui bahwa dia palsu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mendapatkan kepercayaan dari klan Chaos, membuat klan Chaos mengakui identitasnya, lalu memprovokasi hubungan antara klan Chaos dan klan jiwa, membiarkan kedua ras besar ini hancur terlebih dahulu, lalu mengambil kesempatan itu untuk mengganggu hubungan antara klan Chaos dan ras lainnya. Bab 2098, Rekan Tao Wu Tian.
Julian meninggalkan aula puncak utama dan menuju ke Gunung Saodun menurut ingatan Wutian. Gunung Saodun adalah gunung suci tempat tinggal Wutian. Gunung suci ini diberi nama berdasarkan nama leluhur muda, sehingga disebut Gunung Saodun. Segera dia muncul di kaki Gunung Saodun. Dia menatap Gunung Saodun di depannya dan melangkah maju. Ambil satu langkah dan Anda akan berada di puncak gunung. Ada sebuah bangunan megah di puncak gunung. Begitu Julian muncul, banyak makhluk kekacauan dari gunung kekacauan bermunculan, termasuk pria dan wanita, tua dan muda. Bertemu dengan patriark muda. Makhluk-makhluk yang kacau ini semuanya berlutut di tanah. Semuanya, bangun. Julian berhenti sebentar. Pada saat itu, seorang wanita berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun merah muda, dia tinggi dan cantik, rambut hitam panjangnya diikat di belakang kepalanya dengan bunga mutiara berkilau disisipkan di dalamnya. Dia memiliki paras yang halus, kulit seputih lemak daging kambing, dan temperamen yang mulia dan elegan. Dia berjalan mendekat dan segera muncul di depan Julian. Sepasang mata cerah tertuju pada Julian. Kamu kembali. Dia berbicara lembut, suaranya lembut, menyenangkan dan nyaman didengar. Dalam ingatan Wutian, wanita di depannya adalah istri Wutian, putri dari keluarga kuat klan Chaos. Julian mengangguk sedikit. Yao Yun berjalan perlahan, memegang tangan Julian, dan berkata lembut, baguslah kau kembali, baguslah kau kembali. Seorang laki-laki berusia 20-an datang sambil tersenyum dan berkata, kakak ipar, kakakku sangat merindukanmu selama kamu pergi sehingga dia tidak bisa makan atau minum. Orang yang berbicara adalah adik Yao Yun, Sinyo. Sejak Yao Yun menikah dan pindah ke Gunung Saodun, dia mengikutinya ke sini dan tinggal di Gunung Saodun, tinggal bersama Wutian. Dalam ingatannya, Wutian dan Sinyo memiliki hubungan yang cukup baik, dan mereka hampir dapat berbicara tentang apa saja. Julian menepuk bahu Sinyo dan berkata sambil tersenyum, aku tahu. Kemudian dia menatap Yuyun dan berkata, kamu menderita selama aku pergi. Dalam ingatannya, meskipun Yao Yun adalah istri Wutian, mereka berdua hanyalah suami istri dalam nama saja, tidak dalam kenyataan. Dengan kata lain, meskipun mereka telah menikah dan merupakan sepasang kekasih Tao, mereka belum pernah tidur bersama. Pada awalnya, Wutian sangat menyukai Yuyun, wanita paling berbakat dalam sejarah klan Chaos. Tapi Yao Yun tidak menyukai Wutian. Hanya karena desakan keluarganya, dia terpaksa setuju. Pada malam pernikahannya, Yao Yun mengajukan permintaan kepada Wutian, mereka akan mengadakan malam pernikahan saat dia memasuki alam ekstrim. Baiklah, ayo kita semua berangkat. Julian berhenti sebentar. Banyak makhluk dari gunung kekacauan yang keluar untuk menyambut mereka pergi satu demi satu. Julian berjalan berdampingan dengan Yuyun menuju gunung belakang. Mereka berjalan di sepanjang jalan yang berliku-liku. Selama aku pergi, apakah terjadi sesuatu yang besar di klan? Julian bertanya. Meski Wutian dan Yao Yun sebenarnya bukan suami istri, Yao Yun memang seorang jenius yang langka. Dia tidak hanya memiliki bakat yang sangat tinggi dalam berkultivasi, tetapi dia juga sangat cerdas. Yuyun berkata, sejak kau ditangkap, situasi dalam keluarga menjadi sangat kacau. Banyak tetua yang siap bergerak dan ingin memperkenalkan pewaris keluarga baru. Bahkan ayahku hampir tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, leluhurlah yang muncul dan meredakan situasi yang kacau. Yao Yun berbicara singkat tentang beberapa konflik dalam klan Chaos. Meskipun klan Chaos saat ini merupakan ras terkuat di alam semesta, ia bukanlah kelompok monolitik dan terdapat banyak konflik dan pertikaian di dalamnya. Ada banyak faksi dalam klan Chaos. Fraksi pemimpin klan, faksi tetua agung, dan tetua lainnya diam-diam bersatu membentuk beberapa faksi. Julian mungkin tahu tentang faksi internal klan Chaos karena dia telah memperoleh beberapa ingatan tentang Wutian. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi pada klan Chaos selama Wutian pergi, jadi dia hanya bisa bertanya pada Yuyun. Yao Yun berhenti dan menatap Wutian, inkarnasi Julian. Auramu sekarang sangat kuat, apakah kau sudah memasuki alam setengah langkah yang ekstrim? Setelah Julian berubah menjadi Wutian dan datang ke klan Chaos, dia tidak menyembunyikan auranya sendiri, dan semua orang kuat di klan Chaos dapat merasakan auranya. Yao Yun adalah wanita paling menakjubkan dalam sejarah klan Chaos. Dia memiliki potensi besar dan kecepatan kultivasi yang sangat mengerikan. Dia telah lama menjadi master utama, dan cara kultivasinya juga sangat lengkap, hanya beberapa cara yang belum dia kultivasikan. Hal ini membuat Chaos Dao miliknya menjadi sangat lengkap. Dia bisa merasakan tingkat kultivasi Julian. Julian tersenyum tipis dan berkata, baiklah, aku telah memasuki alam setengah langkah ekstrim, dan aku tidak jauh dari alam ekstrim. Sambil berbicara, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan memeluk pinggang ramping Yuyun, menariknya ke dalam pelukannya, dan berkata sambil tersenyum, kita hanya selangkah lagi dari standar yang kita tetapkan di awal. Wajah cantik Yao Yun sedikit memerah, dia segera melepaskan diri dari pelukan Julian dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu istirahat dulu, aku akan memeriksa keadaan sekarang, nanti aku akan kembali lagi. Setelah berkata demikian, dia lari tergesa-gesa. Senyum di wajah Julian berangsur-angsur membeku. Kemudian dia tidak tinggal lama di sana dan berjalan menuju gunung belakang. Ada beberapa rumah bangsawan independen di gunung belakang.
Ia langsung menghampiri salah satu dari mereka, memasuki kamar, menjatuhkan diri di tempat tidur, menaruh tangannya di kepala, menatap langit-langit dan berpikir keras. Dia sekarang telah menyusup ke klan Chaos. Tetapi klan Chaos saat ini tidak terlalu bersatu, dan banyak faksi yang diam-diam bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi penerus pemimpin klan. Terlebih lagi, kepulangannya yang tiba-tiba pasti akan menimbulkan kecurigaan para anggota klan Chaos yang kuat. Banyak dari mereka yang pasti tidak akan percaya dengan identitasnya, dan pasti akan ada serangkaian tes setelahnya. Sekalipun tidak ada masalah dengan ujiannya, akan sangat sulit baginya untuk memberikan hak bicara sepenuhnya pada klan Chaos. Julian berpikir, memikirkan langkah selanjutnya. Dia sekarang adalah penerus pemimpin klan. Beberapa faksi lain juga telah mencalonkan penerus pemimpin klan, tetapi hal ini ditindak oleh leluhur. Leluhur ini adalah yang terkuat dari klan Chaos, dan juga merupakan orang kuat yang sangat dekat dengan Dao Surgawi tertinggi. Berada sangat dekat dengan Tianji Dao hanyalah rumor dari dunia luar. Waktu yang lama telah berlalu, mungkin dia telah memasuki ranah Tianji Dao. Jika Kaisar Chaos tidak mati, akan sulit bagiku untuk naik tahta. Aku tidak bisa menjadi pemimpin klan, dan aku tidak akan memiliki suara mutlak di klan Chaos. Julian mengerutkan kening. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya, yaitu untuk menghancurkan Kaisar Chaos. Setelah Patriark saat ini, Kaisar Chaos, meninggal, ia akan mewarisi klan Chaos dan menjadi Patriark baru. Begitu dia menjadi Patriark, segalanya akan berada di bawah kendalinya. Namun, dengan tingkat kultivasi dan pencapaiannya saat ini, jika dia menjadi pemimpin klan, saya khawatir seluruh klan Chaos tidak akan menerimanya. Jika Anda ingin menaklukkan semua makhluk klan Chaos, persyaratan minimalnya adalah memasuki alam ekstrim. Setelah memasuki alam ekstrim, ditambah dengan Chaos Dao yang lengkap, dia pasti dapat dengan cepat mendapatkan pijakan di klan Chaos. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Sekarang kita telah sampai pada klan Chaos, mari kita jalani selangkah demi selangkah. Bab 2099, Pemanggilan Leluhur. Dengan kembalinya Wu Tian, banyak makhluk dari klan Chaos merasa lega. Karena Wu Tian adalah harapan klan Chaos. Meskipun klan Chaos masih memiliki leluhur, leluhur ini dikepung oleh manusia kuat dalam pertempuran di alam leluhur dan menderita kerugian besar. Dapat dikatakan bahwa ia telah mencapai titik kelelahan. Namun, belum ada orang kuat baru yang muncul di klan kekacauan, dan sang leluhur mempertahankan hidupnya dengan mengandalkan kultivasinya yang kuat. Dengan kembalinya Wu Tian, banyak orang kuat merasa lega. Banyak orang kuat juga mulai meragukan kembalinya Wu Tian. Karena Wu Tian kembali tanpa tanda apapun. Wu Tian jatuh ke tangan Sekte Mi Tian. Secara logika, dia seharusnya tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, tetapi sekarang dia telah melarikan diri. Hal ini tentu saja membuat orang-orang kuat dari klan Chaos curiga. Orang pertama yang mengajukan pertanyaan itu adalah Tetua Agung Yuan. Yuan memiliki suara mutlak di klan Chaos. Kadang-kadang bahkan sang Patriark, Kaisar Chaos, tidak berani membantah kata-kata Chaos Yuan. Klan Chaos, aula pertemuan aula utama. Yuan mengungkapkan keraguannya. Waktu kepulangan pemimpin klan muda itu terlalu kebetulan. Dia kembali setelah klan jiwa mengajukan pertanyaan tentang klan kita. Dia kembali saat rumor itu masih beredar. Aku curiga ini adalah rencana umat manusia. Mendengar ini, pemimpin klan Chaos Emperor berkata, Tetua Agung pasti terlalu khawatir. Kemampuan apa yang dimiliki umat manusia untuk meyakinkan Wu Tian untuk mengkhianati klan kita? Ya, bagaimana ini mungkin? Banyak tetua datang untuk mendukung Kaisar Chaos. Yuan berkata lagi, saya percaya bahwa Patriark muda itu pasti tidak akan berdiri di pihak umat manusia, tetapi bagaimana jika Patriark muda ini palsu, bagaimana jika dia adalah seorang palsu dari umat manusia? Pada saat itu, seorang tetua mengusulkan, karena Tetua Agung curiga bahwa Patriark muda itu palsu, mengapa tidak memanggil Patriark muda ke sini dan memeriksanya, maka kebenaran akan terungkap, kan? Saya setuju. Itu saja. Banyak orang tua yang mengemukakan pendapatnya. Yuan menatap Kaisar Chaos dan bertanya, Patriark, bagaimana menurutmu? Kaisar Chaos berkata tanpa daya, karena semua orang setuju, mari kita uji Wu Tian. Jika dia benar-benar manusia yang berpura-pura menjadi manusia, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membunuhnya sendiri. Namun, Wu Tian baru saja kembali, jadi biarkan dia beristirahat sejenak. Oke. Tetua Agung Yuan berkata, kalau begitu, ujian akan diadakan 100 tahun dari sekarang. 100 tahun dari sekarang, kita akan menguji secara terbuka identitas pemimpin klan muda itu. Pertemuan ditunda. Kaisar Chaos berdiri, berkata demikian, lalu berbalik untuk pergi. Julian sedang beristirahat di Gunung Saodun. Tak lama kemudian, Yao Yun kembali. Julian sedang berbaring di tempat tidur, sementara Yao Yun sedang duduk di kursi di sampingnya. Dia berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Sang Tetua Agung meragukan identitasmu dan akan menguji identitasmu dalam 100 tahun. Oh. Julian tak kuasa menahan diri untuk bangkit dari tempat tidur, terkekeh pelan, lalu menatap Yao Yun yang duduk di sebelahnya dan bertanya, menurutmu, aku ini asli atau palsu? Yao Yun meliriknya dan berkata, meskipun aku sudah lama tidak bersamamu, aku masih tahu auramu.
Bagaimana mungkin aku meragukanmu? Julian tersenyum tipis, berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Bagaimana menurutmu Tetua Agung akan memverifikasi identitasku? Yao Yun berkata tanpa ragu, sangat sederhana. Pertama, periksa napas jiwa. Kedua, cari jiwa untuk memahami ingatan jiwamu. Dan ketiga, itu adalah kekuatan kekacauan unik dari klan Chaosku. Tidak mungkin bagi umat manusia untuk mengolah kekuatan kekacauan unik dari rasku, dan... Yuyun tiba-tiba mengganti pokok bahasan. Ada juga kebugaran fisik dan kekuatan garis keturunan. Julian tersenyum tipis dan berkata, Tetua Agung tidak ingin aku kembali. Mungkin dia dan klan jiwa adalah orang-orang yang menangkapku. Tujuannya adalah untuk menyingkirkanku sehingga dia dapat mendukung pemimpin klan muda yang baru untuk mengambil alih posisi tersebut. Yuyun meliriknya dan mengingatkannya, jangan mengatakan sesuatu yang ceroboh. Lupakan saja di depanku, tetapi jangan pernah mengatakannya di luar. Apakah kamu mengerti? Julian berkata dengan acuh tak acuh, kita hanya berdua, aku hanya akan bicara tentang fakta. Aku tidak akan mengatakan apapun kepada orang lain sebelum ada bukti yang kuat. Selamat beristirahat. Aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Yao Yun berdiri dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, senyum di wajah Julian membeku. Dia tahu tentang fisik Wu Tian. Dia juga tahu tentang garis keturunan Wu Tian. Dia memperoleh semua ingatan Wu Tian. Wu Tian adalah tubuh suci 10.000 dao yang langka, yang hanya tercatat dalam buku-buku kuno. Yang disebut tubuh suci 10.000 dao, sesuai namanya, dapat mengolah dao apapun, dan tubuh fisiknya dapat memadukan kekuatan dao apapun. Julian juga memiliki fisik seperti ini. Itulah sebabnya dia dapat mengolah semua jalan surga, dan kekuatan semua jalan itu tidak akan ditolak dalam tubuhnya. Mengenai kekuatan darah, Julian telah membuat persiapan sebelum datang. Sebelumnya, saat dia berada di Sekte Mitian, setelah menyalin nafas jiwa Wu Tian, dia mengasingkan diri untuk beberapa waktu. Dia juga menggunakan nafas jiwa ini untuk mengubah atribut garis keturunannya sendiri, mengubahnya menjadi kekuatan atribut garis keturunan Wu Tian. Dia sudah sepenuhnya siap sebelum datang. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana klan Chaos mengujinya, dia tidak takut. Berita tentang kembalinya Wu Tian telah menyebar ke seluruh klan Chaos. Sekarang semua orang di klan Chaos mengatakan bahwa Wu Tian adalah palsu dan dia adalah penipu ras manusia. Julian sama sekali tidak menganggap serius berbagai rumor yang datang dari klan Chaos. Dia menetap dengan damai di Gunung Saodun, menunggu tibanya batas waktu 100 tahun dan ujian dari klan kekacauan. Dalam sekejap mata, dia telah berada di klan Chaos selama 50 tahun. Suatu siang 50 tahun kemudian, Julian duduk di halaman kediamannya. Wus! Cahaya putih turun dari langit dan muncul di depannya. Cahaya putih berkumpul membentuk seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih dan kerudung menutupi wajahnya. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, yang dapat terlihat hanya garis luar wajahnya saja. Ketika Julian melihat wanita itu, dia segera berdiri dan dengan hormat memanggil, utusan. Wanita itu berbicara dengan suara yang menyenangkan, Wu Tian, leluhur mengundangmu ke tanah suci di gunung belakang. Wanita di depannya memiliki identitas yang sangat penting. Dia adalah pelayan pribadi leluhur klan Chaos yang mengurus kehidupan sehari-hari leluhurnya. Wilayah kekuasaannya juga sangat kuat, tetapi dia tidak pernah memperlihatkan kekuatannya kepada dunia luar, dan tidak ada makhluk di seluruh klan Chaos yang mengetahui kekuatan aslinya. Leluhur ingin bertemu denganku. Julian sedikit mengernyit. Wanita itu tidak banyak bicara. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, dia berbalik dan pergi. Julian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Begitu utusan itu pergi, Yao Yun muncul. Dia melirik ke arah utusan itu pergi, dan kemudian cepat-cepat berjalan menuju Julian. Ekspresinya juga cukup serius, dan dia bertanya, mengapa leluhur tiba-tiba memanggilmu saat ini? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku akan pergi ke tanah suci di gunung belakang terlebih dahulu. Mungkin leluhur tahu bahwa kultivasiku telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan aku memiliki kondisi untuk berlatih seni suci kekacauan, jadi dia ingin mengajarkannya kepadaku. Julian juga sangat iri dengan seni suci kekacauan. Ini sebanding dengan sutra hati yang asli. Sebelumnya, di Bintang Desolate, orang-orang kuat dari berbagai ras bertempur demi sutra hati asli. Saya akan melihatnya terlebih dulu. Julian berbicara kepada Yuyun, lalu meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat di mana leluhur klan Chaos sedang menyendiri. Klan Chaos, gunung di belakang puncak utama. Ada tebing curam di sini dan air terjun di kejauhan. Di atas sebuah batu di puncak tebing, duduk seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, berambut putih, dan berjanggut. Wajahnya keriput, tidak ada daging tersisa kecuali lapisan kulit, dan tulang-tulangnya samar-samar terlihat. Sebuah pola ajaib muncul di depannya. Dia melambaikan tangannya, dan polanya terus berubah, dengan ratusan juta perubahan dalam sekejap. Bab 2100, leluhur menyajikan seni suci kekacauan. Orang tua ini adalah leluhur klan Chaos, makhluk super kuat yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mengusulkan untuk menyerang umat manusia. Nenek moyang klan Chaos bernama Chaos Hun. Chaos Hun sangatlah kuat.
Di era alam leluhur, dia sudah berada di puncak Dao ekstrim duniawi dan hanya selangkah lagi menuju Dao ekstrim surgawi. Dia juga merupakan salah satu dari 10 makhluk paling berkuasa di surga dan berbagai dunia. Pada saat ini, Chaos sedang membuat perhitungan. Diagram deduksi di depannya berputar cepat. Boom! Setelah beberapa saat, diagram deduksi di depannya pecah. Dia pun menderita serangan balik dan memuntahkan darah. Wanita yang pergi untuk memberitahu Julian telah kembali. Melihat Chaos diserang, dia berjalan tepat waktu, membantu Hun berdiri, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Leluhur, apakah kamu baik-baik saja?" Hun duduk bersila dan menyeka darah dari sudut mulutnya. "Tidak serius." "Leluhur, apa yang terjadi?" Wanita itu bertanya. Dengan kesungguhan yang langka di wajah tuannya, Hun berkata, "Klan Chaos telah mengalami musibah. Aku ingin mencari tahu bagaimana menyelesaikannya, tetapi aku tidak bisa. Aku bahkan tidak bisa mencari tahu apa yang menyebabkan musibah ini. Bukan hanya klan Chaos, seluruh alam semesta akan kacau balau. Tidak akan lama lagi sebelum semuanya benar-benar kacau." Selagi dia bicara, dia memandang ke kejauhan, pandangannya tertuju pada ruang tertutup. Mungkin ini ada hubungannya dengan ras manusia. Mungkinkah setelah ribuan tahun, ras manusia akan bangkit kembali? Hun bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mencapai levelnya, dia dapat melihat menembus banyak hal, tetapi sekarang bahkan dia tidak dapat mengetahui akar penyebab dari semua hal tersebut. "Grandmaster, murid Wutian ingin bertemu denganmu." Sebuah suara datang dari kaki gunung. Hun menarik napas dalam-dalam dan tidak berpikir lagi. Dia melambaikan tangannya dan formasi di kaki gunung menghilang. Julian, yang menyamar sebagai Wutian, lalu berjalan mendekat dan segera muncul di puncak gunung, di depan Hun. Ketika dia melihat Hun, dia akan berlutut. "Baiklah, lupakan saja." Hun terhenti sejenak. "Terima kasih, leluhur," Julian berkata dengan hormat. "Linger, kau turun duluan." Hun dengan lembut memberi isyarat pada wanita bercadar di sampingnya. "Ya, leluhur." Roh kekacauan berbalik dan pergi. Hanya Julian dan Hun yang tersisa di sini. Hun menunjuk ke sebuah batu di dekatnya dan berkata, "Duduklah." Julian tidak mengatakan apa-apa dan duduk dengan tenang. Setelah dia duduk, dia merasakan suatu pikiran ilahi yang kuat menyebar ke seluruh dirinya. Pikiran ilahi ini melingkupinya dan dia tahu bahwa Chaos Hun tengah menyelidikinya. Dia tidak melawan dan membiarkan Chaos Hun menyelidiki. Setelah beberapa saat, pikiran ilahi itu lenyap. "Oke." Hun memujinya, "Selama waktu jauh dari rumah ini, kamu tidak mengabaikan kultivasimu. Sekarang kamu telah mencapai alam setengah langkah terakhir. Namun, ini masih jauh dari cukup." Julian berkata dengan rendah hati, "Kakek, saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi dan tidak akan pernah mengecewakan keluarga." Hun mengangguk sedikit. "Saya menghitung bahwa ras saya akan menghadapi malapetaka. Jika ras saya tidak dapat bertahan dari malapetaka ini, maka ras saya akan menjadi ras kelas 2. Mendengar ini, Julian terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Leluhur, apa yang terjadi?" Chaos menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak tahu. Mungkin ini adalah siklus sebab dan akibat. Saat itu, aku mengusulkan untuk menghancurkan umat manusia, tetapi umat manusia diberkati oleh Chaos Heavenly Dao. Aku secara paksa menghancurkan umat manusia dan mencegah umat manusia bangkit. Namun, kebangkitan umat manusia sudah ditakdirkan. Aku hanya menunda waktu kebangkitan umat manusia." Hun mendesah tak berdaya. Dia tidak dapat meramalkan bencana yang akan menimpa klan Chaos, tetapi dia dapat membuat beberapa tebakan kasar. Ras manusia bangkit dengan kuat saat itu. Namun, ia campur tangan untuk menghentikan kebangkitan umat manusia. Akan tetapi, semua yang dilakukannya hanyalah menunda kebangkitan umat manusia. Hun menatap Wutian palsu milik Julian dan berkata, "Tidak ada yang mutlak. Meskipun aku tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan malapetaka klanku, aku dapat menebak secara kasar bahwa kunci untuk menyelesaikan malapetaka klanku terletak pada dirimu." Julian segera berdiri dari batu, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, "Silakan berikan perintah kepada saya, leluhur. Selama itu dapat menyelesaikan bencana klan kita, saya bersedia melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti kutukan abadi." "Itu terlalu banyak." Hun berhenti sejenak lalu berkata, "Duduklah." Julian lalu duduk. Hun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Waktuku akan tiba." "Ah!" Julian tampak panik dan berkata tergesa-gesa, "Leluhur, bagaimana mungkin?" Hun berkata, "Aku sudah kelelahan dalam pertempuran di alam leluhur. Aku hanya bertahan sampai sekarang dengan kekuatanku yang dahsyat. Aku merasa tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Dalam 3.000 zaman paling lama, atau setidaknya 3 hingga 5 zaman, aku akan benar-benar binasa. Tapi jangan khawatir, aku sudah membuat persiapan. Bahkan jika aku harus binasa, aku akan membantu rasku menyelesaikan bencana ini setelah krisis rasial terselesaikan." Julian mendengarkan dengan tenang. Chaos melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah buku muncul di depannya. Buku ini berwarna keemasan dan bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Ini adalah seni suci kekacauan. Hun menatap buku kuno emas di depannya dengan ekspresi serius, dan berkata-kata demi kata, "Wutian, kamu adalah tubuh suci 10.000 dao, kamu dapat mempraktikkan 10.000 dao surgawi.
Ini adalah tubuh yang sangat baik untuk mempraktikkan seni suci Chaos. Tubuh ini jauh lebih kuat dariku. Kamu adalah harapan bagi masa depan Chaos. Jika klan Chaos tidak dapat menyelesaikan bencana ini dan hancur, kalian harus bertahan hidup, bersembunyi, dan berlatih dengan serius. Selama kalian berkonsentrasi pada latihan seni suci Chaos, cepat atau lambat kalian akan dapat memasuki jalan surgawi. Begitu kalian memasuki jalan surgawi, inilah saatnya bagi klan kita untuk bangkit kembali. Buku emas di depan Hun perlahan terbang menuju Julian. Julian mengulurkan tangannya dan mengambil seni suci kekacauan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, katanya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, turun. Hun terhenti sejenak. Julian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyimpan seni suci kekacauan, mengucapkan selamat tinggal kepada kekacauan, lalu pergi. Setelah dia pergi, roh kekacauan muncul lagi. Grandmaster, apakah Anda akan menyerahkan seni suci kekacauan kepada Patriark Muda begitu saja? Sekarang semua orang di keluarga mengatakan bahwa identitas Patriark Muda itu sangat mencurigakan. Ada ekspresi serius di wajah Hun di balik kerudungnya. Hun berkata, aku hanya punya rencana. Julian memperoleh seni suci kekacauan, tetapi dia tidak senang sama sekali, karena seni suci kekacauan datang terlalu mudah dan membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Sekarang, banyak orang kuat di klan Chaos meragukan identitasnya dan ingin memeriksanya. Ketika leluhur klan Chaos memberinya rahasia suci Chaos saat ini, dia merasa pasti ada konspirasi dan itu pasti tidak sesederhana itu. Akan tetapi, dia masih belum dapat memahami apa yang ingin dilakukan leluhur klan Chaos. Namun, leluhur klan Chaos memberinya rahasia suci Chaos, yang jelas merupakan awal yang buruk. Bersambung.